Rumput laut yang dipanen ini usianya kurang lebih 35 sampai 40 hari. Budidaya rumput laut di sini menggunakan metode rawai, teman. Rawai merupakan salah satu cara budidaya rumput laut menggunakan tali panjang untuk medianya. Cara ini terbilang mudah, murah, dan juga tahan lama. Cara seperti ini dilakukan agar rumput laut bisa langsung mendapat nutrisi dari sinar matahari sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Ayo pulang, tarik talinya. Tali betang ini. Woi dorang, coklat sini. Nggak tahu aku dapat apa nih, coklat sini. Apalang. Angkat. Ya. Ini nggak tahu apa ini. Ini apa? Taruh dulu. Nggak tahu apa ini. Lihat deh. Ya pulang. Apa itu? Bagusnya gelangnya ya. Ini punya siapa gelangnya? Kita dapat dari siapa nih ya? Pulang, cukup pakai tuh barang pulang. Oh iya. Ternyata bagus juga gelang ini. Sepertinya cocok nih ada di tanganku. Sudah yuk, kita bawa rumput lautnya ke darat. Selesai dipanen, rumput lautnya harus segera dilepaskan dari tali tambangnya, Bolangers. Kami harus menggunakan sarung tangan karena banyak tiram yang menempel pada tali. Nova, sini kau, bantu kami. Beruntung sekali ada Nova dan kawan-kawan lainnya yang mau ikut membantu. Kalau dikerjakan secara bersama-sama seperti ini kan, jadi bisa lebih cepat selesai. Iya. Setelah dilepas dari tali tambang, rumput laut akan dijemur selama beberapa hari, Bolangers. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dan garam pada rumput lautnya. Selama proses penjemuran, rumput laut ini juga harus sering dibolak-balik supaya kering sempurna. Bolang, sakit sekali tanganku. Kau punya sarung tangan lagi kah? Sebelah kanan janganku. Nggak ada sudah, sebelah kiri hilang. Coba lihat itu. Andai. Ayo lihat. Nanti ku silang. Enggak. Lihat aja. Ya begini nih kalau Novel sudah suka sama sesuatu. Rasa ingin memilikinya sangat besar sekali, Bolangers. Bukannya aku nggak mau kasih pinjam ke kamu, Val. Tapi sudah banyak barangku yang hilang dan rusak setelah kamu pinjam. Pelitnya kau Bolang. Biarlah pelit. Harus kau minta bantuan lagi sama kami ya? Iya, Boh. Weh, dorang, ayo kita pergi, dosa bantu Bolang lagi. Selalu saja begini. Ya sudahlah, kami selesaikan saja dulu jemur rumput lautnya. Setelah itu, baru deh lanjut ngebolang. Bolang, sini kau dulu, bantu dulu. Wah, ada Acil Suryani. Pasti Acil sedang membuat makanan. Perkenalkan, Bolangers. Acilku ini memang terkenal jago banget mengolah rumput laut jadi makanan. Selain diekspor ke luar negeri, biasanya sisa rumput laut yang ada akan diolah menjadi makanan ataupun oleh-oleh khas kota Tarakan. Salah satunya tentu saja yang mau kami buat ini, keripik rumput laut. Tumbuk yang bagus, kasih kuat-kuat caramu, bah. Kacang panicil. Oh iya, Bolangers, rumput laut yang kami gunakan ini adalah rumput laut yang sudah kering. Setelah direndam selama beberapa hari, teksturnya akan kembali kenyal. Tambahkan keju yang sudah diparut agar rasanya semakin enak. Hilang, kenapa nama halus nih? Aduh, Faisal. Bagaimana bisa halus kalau kamu numbuknya pelan-pelan seperti itu? Masa numbuk rumput laut seperti ini saja tidak bisa? Sini, aku tunjukkan ke kalian caranya. Amat kau lang. Betul kau nih. Aduh,
Maaf Sal, aku tidak sengaja. Bolangers, sepertinya ada yang aneh ya. Kenapa tiba-tiba aku bisa menghaluskan rumput laut dengan sekali tumbukan ya? Aku tadi juga sempat merasakan getaran yang kuat di tangan kananku. Apa jangan-jangan karena gelang yang aku pakai ini ya? Ah, sudahlah. Mungkin ini semua hanya perasaanku saja. Sudah Kalang. Kenapa kotor betul itu? Ya Cil, sudah nih Cil. Setelah halus, campurkan adonan rumput lautnya dengan campuran tepung beras dan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan telur dan sedikit gula supaya adonannya bisa kalis. Nah, kalau sudah kalis, tinggal kita masukkan ke alat pencetak keripiknya. Goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan ya. Lalu angkat dan keripik rumput lautnya sudah bisa dihidangkan. Bagaimana Bolangers? Mudah bukan proses pembuatannya? Hihihi. Enaknya kurang keripik nih, Bah. Enak. Gak cuma gurih, tapi teksturnya yang renyah benar-benar bikin mulut gak mau berhenti ngunyah. Enak pol! Meskipun sudah dicampur dengan beberapa bahan lain, tapi rasa dan aroma khas rumput lautnya gak hilang Bolangers. Cil, ada air minum haus betul, Bah, aku. Tunggu ya, Acil ambilkan yang segar dulu. Cil. Wah, Acilku memang terbaik. Gak cuma keripik rumput laut, ternyata Acil juga sudah menyiapkan es rumput laut untuk kami. Terima kasih Acil. Maaf yang tadi, karena aku udah sengaja, anda tahu kok aku kemana. Iya, aman-aman jalan lain kali jangan kita ya. Ya. Dia mata aku Bang. Bolangers, sebenarnya aku juga tidak tahu apa yang terjadi tadi. Tiba-tiba saja, aku seperti memiliki kekuatan super di tangan kananku. Hai, ada di orang si Novel Bang, kayak malah nih. Hai. Ih, ada orang pelit nih, ngapain kalian kesini? Oh, siapa yang pelit? Kau tuh ngomong sembarangan. Yuk, kalian sini nonton kami. Aduh, kenapa juga sih omongannya Noval sampai diambil hati? Kita semua kan tahu kalau sifat Noval memang seperti itu. Tapi kalau untuk tanding full ball lawan timnya Noval, siapa takut? Siap kau sudah kamu orang nih? Siap. Ternyata boleh juga cara main mereka. Ayo kawan-kawan, kita nggak boleh lengah. Keluarkan kemampuan terbaik kalian. Semangat! Oh iya teman, mungkin Bolangers di rumah masih banyak yang belum tahu permainan full ball. Permainan ini adalah gabungan antara futsal dan basket. Cara bermainnya, kita diperbolehkan menggiring bola dengan kaki maupun tangan. Karena lapangan di sini berpasir, jadi permainan kami lebih banyak menggunakan kaki Bolangers. Untuk mencetak poin juga ada beberapa cara. Kalian bisa memasukkan bola langsung ke gawang dengan cara menendangnya, atau juga bisa melempar bolanya ke pelepah kelapa yang sudah kami ikat di atas gawang. Semua itu terhitung 1 poin ya Bolangers. Kalau mau mencetak 4 poin langsung, kalian bisa menendang bola ke pelepah kelapa yang kami ikat. Oh iya, kalau memasukkan bola ke gawang menggunakan tangan, dihitungnya sebagai pelanggaran ya. 1 sama. Lemparan api. Skor sekarang 2-1. Ternyata tidak mudah mengalahkan timnya Noval. Badan mereka besar-besar dan kuat jika dibandingkan dengan tim kami. Meskipun kami memiliki kecepatan, tapi kalau harus berebut bola dengan mereka,
Rasanya mustahil untuk kami bisa menang. Aha, aku ada ide. Ini waktu yang tepat untuk membuktikan kekuatan gelang tadi. Bolang, cepatlah! Sepertinya aku kembali merasakan kekuatan besar di tanganku. Lemparan naga api! Tendangan harimau! 3-2! Tim bolang menang! Yeay! Akhirnya kami menang, Bolangers. Ternyata gelang ini memang ajaib. Bisa memberikan aku tenaga yang sangat kuat. Bolang, lapar aku nih, jadi makan dong. Situ ada Acil, ayo kita datangi. Ayo. Selain kelomang, di pantai ini juga banyak sekali kerang kepah, Bolangers. Itu loh, salah satu kerang yang paling banyak dicari oleh para pengunjung yang datang ke pantai Amal ini. Nah, ini dia kerang kepahnya. Masyarakat di sini biasa mencarinya ketika air laut sedang surut. Kerang kepah biasanya bersembunyi di dalam pasir. Untuk mencarinya, kita membutuhkan alat garuk pasir seperti yang dipakai Acil. Karena kami nggak ada persiapan, jadi kami bisa menggunakan kayu seperti ini. Sudah banyak kalian dapat ya. Ini juga Acil dapat. Iya, Ayo Cil. Acil pulang duluan ya. Ya, Cil. Iya, makasih, Acil. Ya, sama-sama. Ayo. Enaknya kerang kepahnya kita masak apa ya? Ais, jengkelnya apa sama si Bolang, bah? Pasti gelang itu ajaib. Jangan jengkel, Pal. Kalau dia ndak mau kasih gelang itu, kita rebut ya, Bah. Dorang, sini! Ya. Yuhu! Waktunya kita masak kerang kepah. Aku mau coba memasaknya dengan cara yang sedikit berbeda deh. Bagaimana kalau kita tumis saja? Soalnya bosan juga kalau cuma direbus atau dibakar saja. Bahan rempah yang kami punya juga cukup lengkap nih, Bolangers. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang, dan yang paling penting untuk memasak kerang kepah adalah jahe. Kata ibuku, jahe bisa menghilangkan aroma amis pada kerang dan menambah cita rasa masakan. Sekarang kita rebus dulu kerang kepahnya. Untuk merebus kerang kepah, harus dilakukan minimal 2 kali agar kotoran dan pasir yang menempel pada kerang bisa bersih semua. Cangkang kerang sudah mulai terbuka seperti ini, tandanya daging kerangnya sudah matang. Ayo kawan, bantu aku biar masakannya cepat selesai. Nah, bumbu yang sudah diiris tipis, kemudian ditumis hingga harum. Setelah itu, baru deh kita masukkan daging kerangnya. Tambahkan sedikit garam, lalu aduk hingga merata. Tidak perlu waktu lama. Tumis kerang kepah sudah siap untuk disantap.
Resep dari ibuku gak pernah gagal. Bumbu tumisan ini rasanya juara. Tekstur daging kerang kepahnya juga kenyal-kenyal empuk gitu deh. Novel, si Bolang udah pakai gelangnya. Mana ada gelangnya? Mana ada gelangnya? Nggak ada. Bolang, saya lagi makan apa? Makan kerang, kamu nggak? Ya mau. Tumben mamam sendirian. Biasanya kan dia selalu bersama Naufal dan kawan-kawannya yang lain. Sepertinya ada yang mencurigakan. Masuk nih. Dialah. Enak betul, Bah. Wih, kalian ngapain? Ternyata benar dugaanku, Bolangers. Maman tidak mungkin datang ke sini sendirian. Ternyata Naufal dan yang lainnya memang mengincar gelang ajaibku. Tidak akan aku biarkan gelang ini jatuh ke tangan mereka. Aku khawatir kekuatan gelang ini akan disalahgunakan sama Naufal dan yang lainnya. Tidak! Ini dia yang aku takutkan. Gelang ajaibku jadi rusak. Naufal dan kawan-kawannya memang sudah keterlaluan. Ini aku bilang, kalau aku sih pinjam si Novel nih, pasti rusak semua barangku, Jangan dosa bahasa aja betulang. Coba gue perbaiki coba dulu tuh, Coba tuh masih bisa dipakai. Iyalah, tunggulah kalau aku perbaiki. Benar juga kata Zaki. Daripada harus bersedih, lebih baik aku coba untuk memperbaikinya dulu. Siapa tahu setelah ini masih bisa berfungsi dengan baik. Udah lengkap, Bah. Yang betul kayaknya sudah diambil sama si Dorang si Novel nih. Lang, kau coba lah tuh. Siapa tahu masih berfungsi. Tunggu kalau aku coba ya. Ternyata benar, Bolangers. Kekuatan gelang ini sudah hilang. Aku sama sekali tidak merasakan getaran yang kuat ketika memakainya. Bahkan untuk menjatuhkan pohon pisang kecil saja aku tidak mampu. Udah berguna sudah kayaknya nih gelang nih, Bah. Nah, kekuatannya sudah hilang. Wah, orang ada buah rambai. Coba tuh ada buah rambai. Iya, Bah. Ambil dong. Alah, Bang. Ayo, kita ambil. Meskipun sedih, tapi aku beruntung masih punya mereka yang selalu bisa menghiburku. Lagi pula, awalnya kan gelang ajaib ini memang bukan milikku. Aku juga baru menemukannya di laut tadi. Mending sekarang kita petik buah rambai ini saja, Bolangers. Sekilas, buah rambai ini mirip dengan buah duku ya. Kalau soal rasa, pastinya berbeda. Buah rambai merupakan buah hutan yang banyak tumbuh liar di Kalimantan. Rasanya masam, sehingga banyak orang yang menjadikannya sebagai bumbu masakan. Ambil secukupnya saja ya. Ingat, segala sesuatu kalau berlebihan itu nggak baik. Panas-panas gini, emang paling pas makan buah rambai. Selain mengandung banyak air, rasa masam buah rambai ini juga bisa jadi pelepas dahaga loh. Beruntung sekali, kami masih bisa menikmati buah yang sudah mulai langka ini. Aman sudah gini. Aman. Sudah aman. Berapa nih? Nopal, kamu dapat berapa? Baru aku dapat 2. Kau coba dulu. Nanti kau jadi sakti kayak Bolang.
Coba lu ku cabut nih pohon besar dulu. Minggir, minggir, minggir. Oke. Pasti kuat aku ini. Enggak kuat, Bah. Sinilah aku coba. Nah. Kemarin si Bolang lempar bola kenceng sangat. Sekarang coba aku kasih patah pohon ini. Ada, sakit banget. Hai, gagal lagi, Bah. Sini, sini, sini. Nggak berguna lagi, Bah nih. Ayo turun kita pergi. Ayo. Loh, kok aku merasakan getarannya lagi ya? Bisa tuh. Meskipun tidak sekuat tadi, tapi gelang ini seperti bereaksi kembali. Nggak bisa Bah, aku melihat nih. Rambut. Kenapa nih? Loh, gelang ini mau bawa aku kemana? Tarikannya kuat sekali. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, Bolangers. Hei, kenapa nih? Silut nih. Sakit nih mata aku, Bah. Balang. Kenapa, Lang? Lu tahu gelangku menyala betul Lang, kenapa tuh menyala ke belang? Oh, terangnya sakit mata aku lihat. Lang, Lang, buang batu. Kenapa tangan gue? Halo. Pulang. Baru nyala. Ya, ada pelan. Baru nyala. Sini. Oh, ternyata ini gelang menyala mencari temannya, Bah. Iya, Bah. Lang, coba perbaiki Lang, siapa tahu ajaib lagi. Tunggulah kali aku perbaiki. Ya. Gelang ini memang benar-benar ajaib, Bolangers. Aku sudah bisa kembali merasakan kekuatannya. Anehnya lagi, dia juga bisa menemukan keberadaan sebagian serpihan yang direbut oleh Noval tadi. Amin kadang. Lang, kau kenapa, Lang? Dengan kekuatan gelang kembali. Tunggulah kali, Bah. Aku coba. Oh iya, Lang, kembali kekuatanmu, Lang. Bolang, cukup pakai kekuatan yang lain, Bah. Rubah si spesial jadi kodok. Gelang ajaib, ubah si spesial jadi kodok. Ya! Bolang, kasih kembali aku lagi, Lang. Ubah si spesial jadi manusia. Benar-benar gelang yang ajaib, Bolangers. Selain bisa memberikan kekuatan super, gelang ini juga bisa merubah apapun sesuai yang aku mau. Hilang, Lang. Ambil. Bolangers, meskipun gelang ini bisa memberikanku kekuatan super, tapi aku tidak boleh memiliki gelang ini. Aku takut nanti malah sombong dan tidak bisa menggunakannya dengan baik. Lebih baik gelang ini aku larungkan kembali ke laut. Biarkan gelang ini kembali ke tempatnya semula. Terima kasih ya gelang ajaib. Meskipun pertemuan kita hanya sebentar, tapi aku senang kok sempat memilikimu. Kalau berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Baik-baik ya kamu di sana. Ayo teman, ikut aku menyelam dan menyembunyikan batu ini dulu ya. Ayo kawan, cari di mana batunya aku sembunyikan. Teman, saat ini kami sedang bermain patakan batu alias petak umpet batu. Kami bergantian untuk menyembunyikan batu di dalam air, lalu sisanya akan mencari batu yang disembunyikan tersebut. Siapa yang berhasil menemukan batu pertama kali akan bergantian menyembunyikan batu tersebut.
mereka sedang serunya bermain, aku melihat ada ayam tuh. Ayo kawan, perlahan kita dekati dan tangkap ayamnya. Waduh, hampir saja lepas. Tapi untung kami berhasil mengepung dan menangkap ayamnya. Kasihannya kamu Yam, sendirian di tengah hutan. Kira-kira punya siapa ya ayam ini? Dapat kada ayamnya? Iya, dapat deh. Tadi tuh lepas. Ternyata ini ayam milik kakakku yang lepas, teman. Untung saja tidak benar-benar hilang. Kita panggang kakak. Sama kak? Ada. Mun kayak itu tapi tolong ya kakak dulu lah. Ada. Kon. Mun kayak itu baru cari dulu kayak halabannya. Masih ke ayamnya. Kapon lah. Kon. Ayo kawan, segera bantu kakakku dulu mencari kain halaban. Asik, ternyata ayam tadi mau dijadikan masakan yang enak nih. Tapi kami harus membantu kakak mencarikan kayu halaban untuk bahan masakannya dulu nih. Nah, ini dia pohon halabannya teman. Kayu halaban yang mau kami ambil adalah batang pohon yang sudah kering di atas sana teman. Bagaimana? Cari itu. Aku harus berhati-hati teman. Batang pohonnya ternyata sangat licin. Nah, sekarang tinggal ditebang dengan parang yang aku bawa. Awas kawan, bersiap untuk kayu halabannya jatuh ya. Hore! Ini dia kayu halaban yang kami cari sudah didapat. Sekarang saatnya kami bawa ke tempat kakakku untuk segera dijadikan bahan masakannya. Ada lengkuas, tomat, kapulaga, gula merah, bunga lawang, kayu manis, serta bawang merah dan bawang putih. Yap, semua bahan bumbu ini mau kami buat sajian khas dari Kalimantan Selatan, yaitu ayam bom. Eits, tenang, ini cuma namanya saja kok, karena ada teknik memasak yang unik. Ya sudah, ikuti saja kami memasaknya dulu ya. Pertama-tama, kami goreng semua potongan daging ayamnya dulu ya. Selagi ayam digoreng, aku membantu ibu menyiapkan bumbunya dulu nih. Bumbu rempah bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng utuh diulek sampai halus. Gula merah juga dipotong halus untuk menambah rasa manis yang alami pada masakannya nanti. Tomat juga diiris untuk campuran bahan masakan ayam bomnya nanti. Ayam gorengnya sudah jadi nih. Lanjut, kayu halaban yang kami bawa dipotong-potong, lalu biarkan dibakar sampai menjadi arang dulu ya. Yap, arang dari kayu halabannya ini akan dimanfaatkan untuk membuat bomnya nanti. Teman di rumah penasaran kan? Sabar dulu ya, kami lanjutkan dulu memasaknya. Bumbu halusnya sudah jadi. Lanjut ditumis sampai baunya harum. Satu-satu bahan tambahan seperti gula merah, kayu manis, bunga lawang, lalu kapulaga, dan terakhir potongan tomat. Aduk-aduk terus biar nggak gosong ya teman. Sepertinya bumbu ayamnya sudah jadi nih. Saat yang ditunggu-tunggu teman. Siapkan arangnya dan tuang dalam masakannya. 1, 2, 3. Boom! Api seketika langsung menyambar keluar tuh teman. Wah, ini dia teknik memasak ala kami di sini. Memang cara memasak ini nggak boleh sembarangan. Harus hati-hati dan dilakukan hanya orang dewasa saja. Terakhir, tinggal masukkan ayam goreng dan masak perlahan sampai bumbu tercampur dan menyerap sempurna ke dalam daging ayamnya.
Ayam bom ala kami sudah jadi, teman. Nah, semua sudah berkumpul nih, teman. Sajian ayam bom yang kami masak tadi disiapkan untuk menyambut kedatangan saudara jauh yang berkunjung. Senang rasanya bisa menyambut dengan hidangan yang khas dari daerah kami sendiri. Mudah-mudahan semua bisa menyantap hidangannya dengan lahap dan penuh kenikmatan. Walau terlihat sederhana, tapi rasa kebersamaan inilah yang tidak ternilai. Harapannya kebersamaan kami ini terus mempererat rasa persaudaraan.